Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Sifa dari kelas Teknik Industri. Dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, saya ingin memaparkan tentang materi pemanfaatan teknologi informasi di bidang otomotif. Di sini ada latar belakang. Teknologi zaman sekarang semakin berkembang pesat, khususnya di bidang otomotif. Persaingan yang semakin pesat ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja perusahaan agar dapat bersaing di pasar. Perusahaan harus mampu berusaha keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan keinginan pelanggannya. Dengan begitu, maka akan memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk mengikuti perkembangannya teknologi agar terjadi peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. Maka diperlukan suatu pengelolaan manajemen perusahaan yang baik serta meningkatkan pada sumber daya manusia. Di sini ada rumusan masalah kebutuhan tenaga tambahan berupa alat agar dapat mengembangkan atau menciptakan teknologi terbaru di bidang otomotif untuk mempermudah proses produksi. Di sini saya akan membahas 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Yang kedua, pengertian teknologi otomotif. Yang ketiga, pemanfaatan penggunaan teknologi informasi di bidang otomotif. Yang keempat, fungsi informasi perkembangan teknologi otomotif. Baik, yang akan saya bahas tentang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, atau mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi juga sering disebut IT. Yang kedua, pengertian teknologi otomotif. Teknologi otomotif adalah salah satu cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat, dan mengembangkan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin. Teknik otomotif ini hampir sama pengertiannya dengan teknik kendaraan ringan. Yang dimaksud kendaraan ringan adalah kendaraan yang mempunyai ukuran di bawah 3000 cc. Terdiri dari beberapa contoh sistem utama, yaitu yang pertama, mesin yaitu alat yang memiliki kemampuan untuk merubah energi panas yang dimiliki oleh bahan bakar menjadi energi gerak. Yang kedua, sistem bahan bakar, suatu sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, menyalurkan bahan bakar ke mesin, dan mengkabutkan bahan bakar agar bercampur dengan udara. Yang ketiga, sistem pengapian, proses mekanikal dan elektrik untuk menghasilkan percikan bunga api dalam silinder mesin pada saat kompresi. Yang keempat, sistem memasukkan udara dalam ruang bakar. Sistem memasukkan udara adalah susunan keseluruhan dari alat atau komponen yang bertugas untuk menyediakan udara pada silinder mesin diesel. Yang keempat, sistem pembuangan udara hasil pembakaran. Sistem pembuangan adalah saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin pembakaran dalam. Sistem pembuangan terdiri dari beberapa komponen, minimal terdiri dari satu pipa pembuangan. Yang keenam, suatu sistem penstabilan temperaturan atau suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Pada kondisi tersebut, cairan pendingin melakukan sirkulasi agar panas pada mesin dapat berpindah. Manfaat penggunaan teknologi informasi di bidang otomotif. Tanpa kita sadari, teknologi berkembang dengan pesat. Tenaga manusia tergantikan oleh mesin atau mungkin bisa juga robot-robot canggih. Manusia hanya berperan sebagai operator untuk menjalankan segala instrumen yang sudah tersedia. Kita ambil contoh tentang komputer, mulai dari pengetik,
menghitung, mengelola data, mengoperasikan mesin, dan bahan pengoperasian robot pun bisa dilakukan oleh komputer. Bahkan kegiatan perbankan pun dapat dilakukan lewat sistem komputer atau yang lebih dikenal dengan internet banking. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari lainnya pun kita tak pernah lepas dari penggunaan komputer. Di zaman yang dituntut untuk serba cepat seperti sekarang ini, bayangkan jika tidak ada komputer, semuanya dilakukan menghitung secara manual. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung pengeluaran suatu perusahaan jika hanya dilakukan secara manual? Nah, khususnya di bidang industri otomotif seperti perusahaan Toyota, di mana penggunaan komputernya sangat aplikatif hampir di segala aspek, memerlukan komputer mulai dari proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusinya menggunakan komputer. Perusahaan Toyota ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, terutama dalam memproduksi mobil, yang di mana mobil-mobil ini dibuat dari kerangka bodi mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan tujuan agar dihasilkan lebih akurat. Dengan bantuan komputer, perusahaan ini bisa diproduksi mobil dalam jangka berbulan yang tidak mungkin dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia. Fungsi informasi perkembangan teknologi otomotif. Perkembangan teknologi telah membuat manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik kita sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Dalam dunia pendidikan, teknologi sebagai proses, produk dan setiap yang dikembangkan untuk mengatasi masalah pendidikan, yaitu masalah mutu, pemeratasan, relevansi, efisiensi, dan produktivitas. Teknologi pendidikan dikembangkan dengan dua dasar pertimbangan. Yang pertama, karena masalah pendidikan yang ada mutu, pemeratasan, relevansi, efisien, dan produktivitas tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan yang sudah ada, seperti menambah guru, menambah buku, menambah sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan lingkungan termasuk perkembangan politik demokrasi, desentralisasi, hak asasi manusia, perkembangan lingkungan alam, dan ekonomi, dan perkembangan teknologi akan sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Perkembangan teknologi otomotif memiliki banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran, namun secara mendasar, perkembangan teknologi memiliki 3 fungsi, yaitu digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, teknologi informasi sebagai alat tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi penggunanya untuk membantu pembelajaran dan digunakan sebagai salah satu alat pemicu agar dapat mengembangkan ide, meningkatkan motivasi belajar, dan membuat suatu penemuan terbaru. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan sainsi. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran literasi. Dari semua presentasi dapat disimpulkan bahwa komputer itu sangat penting bagi perusahaan atau semua bidang yang menunjukkan teknologi digital. Bayangkan jika semua komputer tidak ada dalam sebuah perusahaan, pasti sangat sulit untuk mengakses atau memproses suatu data, bahkan suatu produk. Jika memang bisa pun akan memakan waktu yang cukup lama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.